baik. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saat sore hari ini kita boleh pertemukan kembali di tempat ini. Bukan dengan kegagahan kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kita mau ibadah untuk menaikkan Tuhan Yesus. Betapa kebaikannya luar biasa bagi setiap kita. Dia telah mati, dia bangkit, dia hidup, dan dia naik ke surga untuk setiap saya dan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kau telah mati bagi kami. Kau bangkit. Kau hidup dan Kau naik bagi setiap kami. Saat sore hari ini, Kau mau memberikan pujian yang terbaik dari hati kami. Sebab Kau layak yang terima pujian. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, Kau mau menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Kau layak terima pujian, terima akan pujian ini. Saat hari ini, dan setiap kita boleh berkata, Kau cinta Kau.
ruangan ini, memenuhi hati setiap kami. Sucikan dan kuduskan hati kami untuk kami layak datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu dan saudara sekalian ini. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita boleh menjadi kemenangan. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Selamat berjalan. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya yang akan menjadikan kita menjadi penghibur bagi setiap kita, menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan bila saat sore hari ini kita boleh berkata bahwa Dialah penolong hidupku, penolong hidup saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dia yang menjadi penghiburan bagi setiap kita. Terima
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kalau kami boleh berkumpul, kami rindu sekali bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah-Mu. Terlebih lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu Tuhan merupakan kekuatan bagi kami, penuntun hidup kami. Firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau mensyukuri semuanya ini Tuhan. Karena itu kami menyediakan hati kami buka hati kami hanya untuk firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, mengenang kenaikan agar semakin hari kami makin bangga dan bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat yang tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bekerjalah, urapi kami semua, baik hamba, baik jemaat-Mu, agar kami boleh mendapat berkat yang luar biasa di dalam kebenaran firman-Mu ini. Kami menyambut dan siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya yang rindu firman Tuhan dan siap menerima firman Tuhan, kita bersama katakan amin, amin. Haleluya. Silakan duduk. Bagaimana jemaat yang di depan, kedengaran suaranya? Wah, kedengaran bagus sekali. Haleluya. Bapak Ibu, kita tahu hari ini bagi saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa. Mereka merayakan hari kemenangan yang besar setelah melewati hari-hari yang penuh pergumulan. Sebulan mereka berpuasa. Tetapi hari ini bertepatan dengan mereka merayakan Idul Fitri, kita pun memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, menjadi pertanyaan kita, mengenang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita mengerti, memaknainya? Apa yang harus kita tangkap memberkati kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan, kematian, bersama murid-muridnya 40 hari, kebangkitan, dan setelah itu dia naik ke surga. Ini adalah satu hal yang bukan secara kebetulan, tapi memang ini adalah sesuatu yang harus terjadi karena tidak ada pemimpin agama, nabi, siapapun juga yang sama seperti Tuhan kita. Kita dengan bangga dan tegas katakan, tidak ada yang sama seperti Tuhan kita. Amin. Bayangkan, dia mati, Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus sebelumnya telah mengatakan, aku harus masuk ke Yerusalem, dan di sana aku harus menderita, disesah oleh tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Siapa di dunia ini yang bisa berkata tentang waktu kematiannya? Aku akan masuk ke Yerusalem. Di sana aku menderita dan mati. Bapak Ibu, berbicara kematian memang tidak pernah memandang usia, tua muda, tidak. Bukan sehat sakit. Orang sakit bisa mati ya. Orang sehat, siapa bilang orang sehat segar bugar tidak bisa mati? Kalau dia mengalami kecelakaan, entah kecelakaan di lalu lintas jalan raya, di udara atau di laut, orang sehat bisa mati, saudara-saudara. Orang pintar, dokter, profesor dokter, tahu tentang penyakit begini-begini cara pengobatannya, apa dia tidak bisa mati? Dia tetap aja mati, saudara-saudara. Tapi siapa yang bisa meramalkan tentang hari waktu kematiannya? Tidak ada seorang. Tidak ada orang pun yang tahu kapan waktu kita harus pulang. Tapi Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Coba bandingkan saja dengan kepercayaan lain.
nabi-nabinya? Apa bisa meramalkan kematiannya, waktunya? Tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku ke Yerusalem dan aku akan menderita dan aku mati. Tapi aku bangkit pada hari yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, dibuktikan dia bangkit, bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian setelah itu dia naik ke surga. Naik ke surga. Sebentar selalu saudara-saudara, kisah ini seperti dongeng. Karena itu ketika saya menjadi orang Kristen dan bahkan saya sudah mulai aktif di gereja, berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu bagi saya, ya, saya tidak katakan ini bohong, tidak waktu itu. Cuma, apa pentingnya ya dia naik ke surga? Karena saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti apa pentingnya Yesus naik ke surga. Saya tidak tahu, sekian puluh tahun mungkin kita sudah beribadah. Kita mengerti nggak kenapa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu memegang peranan penting sehingga menjadi hari raya orang-orang Kristen. Mungkin ada juga di antara kita yang tidak memahami. Padahal kebangkitan, mulai dari kematian, kebangkitan, kenaikan, itu satu hal yang penting buat kita. Tidak ada pengajar, pemimpin agama, nabi-nabi dimanapun juga di dunia ini, siapapun juga, dalam keyakinan agama manapun juga, yang mati, bangkit, naik ke surga. Mari kita coba memperhatikan hal ini yang coba saya terangkan atau saya sampaikan dalam 3 bagian. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan membaca dulu Kisah Rasul pasal 16 ayat pertama sampai Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Mari tanyakan, kita baca bersama-sama, semua membaca dengan suara yang keras. Hari ini betul-betul kita membaca firman Tuhan. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah saudara-saudara, kalau kita baca perikop ini, kita akan mendapati beberapa kebenaran firman Tuhan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dikatakan begini, maka bertanyalah mereka, murid-murid Tuhan yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari pertanyaan ini kita bisa menangkap bahwa murid-muridnya sampai dengan saat Yesus mati dan bangkit, sebelum naik ke surga, pola pikirnya, konsep pemikirannya dalam pengiringan kepada Tuhan, filosofi kehidupannya masih berorientasi kepada hal-hal duniawi. Padahal sudah menyaksikan mukjizat, melihat Yesus disalib mati, dan yang dahsyatnya melihat Yesus bangkit. Tetapi konsep, pola pikir, pandangan-pandangan hidupnya masih merupakan pandangan pola pikir konsep filosofi duniawi. Karena itu dia berkata, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau saudara baca kisah kebangkitan Tuhan Yesus bertemu dengan dua murid Tuhan di Emmaus, salah satu kalimat berkata begini, sebenarnya dialah yang kita harapkan menjadi Raja Israel, yang artinya dia menjadi raja yang besar seperti Raja Daud. Saudara-saudara, ketika saya mendalami kehidupan Daud, saya bilang Daud memang seorang yang luar biasa. Pantas kalau dia dikatakan oleh Tuhan seperti dalam Kisah 1:13 ayat 22, aku telah mendapati seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Daud luar biasa. Karena itu bendera Israel itu punya lambang bintang Daud, bukan bintang 5. Bintangnya 6 sudutnya. The Star of David. Daud betul-betul seorang yang luar biasa. Apa dia sempurna? Tidak. Tidak, Daud tidak sempurna. Dia manusia yang jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba, istri orang. Karena cantik, dia lihat dari lotengnya, ada perempuan cantik sedang mandi. Timbul keinginannya untuk tidur bersama perempuan itu. Dipanggil pegawainya, suruh temui perempuan itu, menghadap dia, dan dia tidur dengan perempuan itu. Itu istri orang. Berzina, dosa, iya. Tidak cukup sampai di sini. Hal yang kedua, setelah dia tahu bahwa wanita ini Batsheba adalah istri Urea, prajuritnya, maka dia putar otak. Bagaimana caranya supaya kalau Batsheba hamil, tidak ketahuan hamil oleh Daud. Dipanggil Urea pulang, kemudian diciptakan situasi kondisi, disuruh pulang tidur ke rumahnya, tidur bersama Batsheba dengan harapan prajurit yang jauh-jauh di medan perang sekarang dikasih kesempatan istirahat, pulang ketemu istri. Wah, diharapkan keinginannya sebagai suami tidur bersama istrinya. Kalau dia tidur bersama istri dan melakukan hubungan suami istri, kan tidak terbukti kalau hamilnya dengan Raja Daud, kan? Luar biasa akalnya Daud. Tapi apa yang dikerjakan kemudian? Dia tidak mau tidur. Dia tidak mau pulang ke rumahnya. Dia tidur di gerbang kota. Sampai dibuat mabuk pun oleh Daud, dia tetap tidak mau tidur, pulang tidur dengan istrinya. Waduh, Daud pusing juga nih menghadapi orang ini. Tidak ada cara lain. Dia panggil panglimanya, tolong tempatkan Urea di medan perang yang paling sengit, dan dia taruh dia di paling depan di mana banyak musuh-musuhnya. Memang akhirnya Urea ditempatkan di dalam medan perang yang begitu sengit di depan. Akhirnya matilah Urea. Matinya Urea oleh musuh-musuh Israel, benar. Tetapi ingat, sutradara yang menyebabkan Urea meninggal adalah Daud. Karena itu ketika Nabi Nathan tahu, ditegurnya Daud dengan sebuah perumpamaan. Ada orang kaya, banyak kambing domba. Ketika ada pesta, temannya datang, bukan kambing domba yang dia potong, tetangganya cuma punya satu anak domba. Diambilnya anak domba itu, dipotongnya untuk kawan-kawannya. Menurut kamu Daud, apa yang harus kita lakukan kepada orang ini? Orang itu harus dibunuh, dihukum mati. Kenapa? Karena dia banyak kambing dombanya, tetapi ngambil domba yang cuma semata wayang orang punya. Lalu Nathan bilang apa? Daud, kamulah orang. Daud itu, kamu orangnya. Daud kaget, langsung dia tahu kesalahannya. Dia minta ampun. Minta ampunnya saudara-saudara bukan main-main. Penyesalannya adalah penyesalan yang kuat dari hati yang tulus.
Saudara boleh baca dalam Mazmur 51 kan? Kalau saya nggak salah lupa. 51 pengakuan dosa Daud. Wah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ketika Allah menyuruh menghitung orang Laskar Israel, yang terjadi adalah ada kebanggaan Daud, kesombongan ketika tahu tentara yang begitu banyak, sehingga Daud berdosa di hadapan Allah. Tiga, Daud bukan manusia sempurna, saudara-saudara. Daud juga sama seperti kita, tetapi Daud adalah orang yang bangkit dari kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Dia punya karakter, sifat-sifat yang luar biasa yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan masih berpikir, mau nggak Tuhan saat ini Engkau menjadi raja seperti Daud? Sebab kalau Engkau menjadi raja, wah sudahlah, tidak ada kerajaan di dunia yang bisa mengatasi Engkau, mengalahkan Engkau. Bayangkan, mati bangkit. Ini menunjukkan pola pikir murid-murid masih pola pikir manusia biasa, manusia duniawi yang belum diperbaharui karena Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Roh Kudus belum dicurahkan ke atas mereka, saudara. Nah, karena itu Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Jangan pikirkan hal itu. Yang penting kamu harus menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau harus menjadi saksiku, saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh bumi. Sebab ini hal yang paling penting. Kerajaanku bukan kerajaan di bumi ini. Kerajaanku adalah kerajaan surga. Kerajaan Allah harus turun ke atas bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh murid-muridnya. Bagaimana naiknya, saudara-saudara? Saya juga tidak tahu. Mungkin pelan-pelan, naik dia, saudara, terus sambil memberkati murid-muridnya. Dia naik tinggi sampai tertutup oleh awan. Nah, satu hal yang unik adalah ketika mereka sedang menatap ke langit waktu melihat Tuhan Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan orang itu berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya, jemaat Kelor. Mengapa engkau terkejut melihat Tuhan Yesus naik? Sebab Tuhan Yesus yang naik ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau saudara dan saya ikut di situ, apa perasaan kita? Aduh, ada sukacita. Amin. Ada sukacita sebab ini real, dapat dilihat. Mengapa saya katakan ini tercatat? Karena seperti Alkitab tuliskan dalam Injil Yohanes bagian akhir, semua ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Kristus yang diutus oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang jadi masalah sekarang, apa maknanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini bagi kita sekarang ini? Seperti saya katakan, saya membuat 3 kelompok dalam pembahasan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Saya pada waktu saya sudah menjadi pelayan Tuhan, hal ini saya masih pertanyakan. Apakah hal ini memang benar atau pelengkap kehidupan kepercayaan Kristen supaya hebat, keren, Yesus naik ke surga? Gimana logikanya? Saya loh saudara-saudara,
Tetapi sekarang setelah saya mendalami kebenaran firman Tuhan, melihat kenyataan-kenyataan dalam kehidupan saya bisa berkata, Yesus hidup dan memang dia naik ke surga. Saya baca Alkitab berulang-ulang, saya dapatkan kebenarannya. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 14 yang kita mau baca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saudara mungkin sudah sering baca ayat ini, sudah sering dengar dikhotbahkan. Tetapi apakah kita menangkap kebenaran-kebenaran? Kita baca bersama-sama. Semua saya harapkan membuka mulutnya, bersuara membaca ini. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bisa dimengerti ya? Gampang. Lalu selanjutnya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia itu siapa? Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sederhana. Lanjut, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yes, jelas. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi yang memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Oleh Yohanes Pembaptis yang menerangkan ini, orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi Yohanes Pembaptis harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Sampai situ, saudara-saudara. Kalau kita baca nih, dikatakan ia datang. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Siapa orang ini? Saudara dan saya. Saya bisa berkata, orang itu adalah saya. Kita tidak sadar kita miliknya, tetapi kita tidak menerimanya sampai dia datang kepada milik kepunyaannya, kepada saudara dan saya. Karena kita tidak menerimanya. Bersyukurlah kita hari ini, kita dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengerti Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Karena itu jangan pernah mau ditukar, jangan pernah mau menukar Tuhan Yesus dengan apapun juga. Jangan pernah tinggalkan iman percayamu. Sebab di dalam Kristuslah keselamatan itu ada, kehidupan itu ada, terang itu ada. Kita lanjutkan. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya satu kesempatan supaya menjadi anak Allah. Saudara-saudara, kita semua anak Allah. Saudara kita orang Kristen, amin. Anak Allah, amin. Anak setan, ya enggak lah. Anak Allah, amin. Yakin? Ya, pastilah. Siapa itu anak Allah? Dikatakan oleh firman Tuhan ini, mereka yang percaya dalam namanya. Percaya, ya. Percaya bagaimana? Bapak, Ibu, percaya bagaimana? Kalau saya percaya kepada seseorang, sungguh-sungguh percaya, apapun yang dikatakannya, apapun yang disampaikan kepada saya percaya. Kalau dia katakan pada dia pergi ya ke sana ya, temuin orang itu ya,
lalu begini-begini, saya akan jalankan, saya cari ketemu. Dan itu akan terjadi, saudara-saudara. Lah, masalahnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apakah kita percaya? Percaya yang pilih-pilih? Ini oke, saya percaya. Ini oke, yang ini enggak. Percaya yang setengah-setengah, percaya yang pilih-pilih, bukan percaya, saudara-saudara. Kalau kita percaya, artinya kita serahkan segala keberadaan kita kepada orang itu, kepada pribadi itu. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, jadilah anak Tuhan yang menyerahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tidak ada istilah ibadah bolong-bolong. Tidak ada istilah ngambek. Wah, nggak ada, saudara. Kita datang pada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mempunyai kerinduan pagi hari menyembah pada Tuhan, membaca firman Tuhan. Itulah orang yang percaya. Saya katakan sekali lagi dengan suara yang tegas, demikianlah orang percaya. Kalau tidak, belum percaya, cuma sudah mengetahui tentang Yesus dari mana? Ya, dengar firman, oh katanya begini. Pengenalan kita, pengenalan akan riwayat sejarah hidup seorang yang bernama Yesus Kristus. Tetapi bukan dari dasar hati kita yang kita mengenal dan merindukan. Kita tahu dialah Tuhan penolong kita, juru selamat kita. Amin. Amin. Ini hal yang serius, saudara-saudara. Jadi jangan kita bangga cuman karena kita menerimanya disebut anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini membawa satu konsekuensi dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan. Selanjutnya baca bersama-sama 2-3. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau kita anak-anak Allah, kita ini dilahirkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan dari Allah. Karena itu kita akan berubah. Kita harus berubah, saudara-saudara. Selanjutnya kita baca 2-3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, firman dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang mana? Firman dalam Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Kita tahu, saudara-saudara, firman itu menjadi manusia. Siapa firman Tuhan itu? Yang telah datang sebagai manusia. Siapa? Tuhan Yesus. Pegang ya, firman itu adalah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus pada awalnya bersama-sama dengan Allah. Karena itu tidak aneh kalau Tuhan Yesus, tidak aneh kalau Tuhan Yesus dikatakan adalah anak Allah. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga di dalam satu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama ini ya saya ingin katakan, dan saya ingin saudara-saudara mengerti, dia naik ke surga karena memang Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Kita tahu kan? Ada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Pada awal penciptaan itu, bahkan jauh sebelumnya, Yesus telah ada. Nanti ada kaitannya, saudara-saudara. Kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Ya. Kita baca 2-3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Oke, kita mengerti. Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Ya, karena dia ada bersama dengan Bapa.
Kemudian coba kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 14 dan ayat 16. Yohanes 17 ayat 14 dan 16. Kita baca 2-3. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 16-nya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mengatakan aku bukan dari dunia perkara yang gampang, saudara-saudara. Membuktikannya itu yang paling sulit. Yesus Kristus naik ke surga karena memang dia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari Bapa. Maka dia kembali kepada Bapa. Iman. Yesus Kristus bukan hasil pembuahan dari hubungan pria dan wanita, tetapi Roh Kudus yang memberikan kehidupan dalam rahim Maria, sehingga lahirlah seorang bernama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu tidaklah aneh kalau Yesus akan kembali ke atas, sebab dia berasal dari atas. Dan lebih daripada itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu, seperti dikatakan Yohanes pasal 1 tadi. Pada mulanya dalam firman bersama-sama dengan Allah. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama 2-3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lanjutnya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sangat jelas kan? Sangat jelas Alkitab dan firman Tuhan ini. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus Kristus adalah anak Allah. Kalau kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang mau menyangkal keilahiannya Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa menerangkan dan menyangkal orang-orang yang berkata, bahwa Alkitab itu salah, tidak ada, Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah. Baca jangan sepotong-sepotong, baca yang benar, lalu ambil maknanya, lihat kait-mengaitnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam salah satu percakapan dengan orang-orang tua-tua Yahudi ahli Taurat, Yesus berkata bahwa sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oh, orang-orang bilang, gila juga nih. Umur kamu berapa Yesus? Belum sampai 35. Abraham sudah berapa ratus tahun meninggal sebelumnya. Bagaimana engkau bisa berkata sebelum Abraham jadi, aku telah ada? Dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 58, Yohanes 8 ayat 58 tercatat kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Wah, ini kan gak mungkin. Yes, sebab orang-orang Yahudi ahli Taurat, imam kepala tidak memahami kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus itu ada sejak zaman penciptaan awal. Dia ada bersama dengan Allah, seperti Yohanes 1 katakan.
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Abraham belum jadi. Karena itu tidak salah kalau Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita sudah memahami ini, Yesus datang dari atas, Yesus datang dari Bapa, Dia dan Bapa adalah satu, Dia diutus oleh Bapa. Karena itu saudara-saudara, kalau kita membaca mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, jangan terpikir oleh kita bahwa karena Yesus itu super power, sakti, mandraguna, punya kesaktian luar biasa, Dia bisa membuat mujizat itu. Saudara-saudara, dijauhkan pemikiran itu. Itu pemikiran yang salah, sangat salah. Firman telah menjadi manusia, Dia di dalam kita. Yesus bisa merasa sedih, bisa merasa gembira, bisa haus, bisa lapar. Dia manusia. Manusia seperti saudara dan saya, tapi kelebihannya Dia tetap setia. Dia punya hubungan dengan Bapa. Dia taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati dan betul salib. Saudara ingat, sebelum disalib, Dia berdoa di Taman Getsemani. Mengapa Dia berdoa di Taman Getsemani? Sebab manusianya tahu Dia akan menderita dan Dia gentar. Sebab Dia tahu penderitaan di salib itu penderitaan yang sangat luar biasa. Dia takut, Dia gentar. Makanya Dia berdoa, keringatnya itu udah seperti darah, saudara-saudara. Tapi mengapa Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa? Sebab Bapa mendengar doanya. Yesus adalah putra yang sangat berkenan kepada Allah. Perhatikan dalam Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Dan Ia telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa di surga menyertai Tuhan Yesus Kristus. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Hanya saat Yesus disalibkan, Bapa memalingkan mukanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, hanya saat disalib itulah Yesus menderita, menanggung dosa kita semua di atas pundaknya dari Tuhan salib. Bapa memalingkan mukanya. Itulah sebabnya Yesus berseru di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itulah sakit secara jasmani dan sakit secara jiwani. Karena Yesus tahu saat itu Bapa tidak bisa melihat anaknya menderita, menanggung dosa manusia. Selebihnya daripada itu, Bapa menyertainya. Dan Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus berdoa mau melakukan mujizat, bahkan ketika Lazarus mati, apa Yesus katakan? Bapa, aku bersyukur Lazarus mati, aku tidak ada di sini. Karena itu permuliakan nama. Karena itu aku berkata dalam nama Tuhan, dalam nama Bapa, Lazarus keluar. Memang yang menghidupkan siapa? Yesus. Bapa itu yang mengembalikan kehidupan pada Lazarus. Hal yang lain kecil, saudara-saudara, memberi makan 5.000, karena bukan Yesus yang melakukan mujizat, tapi Bapa di surga mendengar kerinduan hati Tuhan dan Dia mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Dan kita katakan Tuhan Yesus pembuat mujizat. Amin. Sebab Yesuslah yang meminta dan mujizat itu terjadi. Ini perlu kita pahami. Ketika Yesus ada di dunia ini,
Dia betul-betul manusia loh saudara-saudara. Tapi manusia yang sempurna, suci, kudus, melakukan segala kehendaknya, setia dan taat sampai mati. Yang pertama, kenapa Yesus harus naik ke surga? Sebab memang dia berasal dari sana. Dia bersama Bapa. Bapa sangat mengasihi kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita boleh bangga memiliki Allah yang dahsyat, memiliki Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang berasal dari surga. Tidak ada pemimpin agama yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus Kristus dia naik ke surga karena dia sangat mengasihi kepada kita. Dia tahu siapa saudara dan saya. Kita ini debu, kita ini lemah. Tidak mungkin Tuhan Yesus telah bangkit terus menyertai murid-muridnya. Tidak. Karena itu Yesus harus mencari penggantinya yang bisa menyertai saudara dan saya, seluruh umat manusia seisi dunia ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga karena dia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur yang menggantikan dia, yang untuk menyertai setiap orang percaya dan diam dalam orang percaya itu. Roh Kudus mau tinggal di dalam saudara dan saya dan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita baca, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, kita baca semua, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Coba perhatikan saudara-saudara. Tuhan Yesus meminta Roh Kudus, penghibur. Dia, Roh Kudus, akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, akan mengingatkan kita akan semua yang Tuhan telah ajarkan. Alkitab yang mencatat firman Tuhan akan disegarkan dan akan diingatkan kepada kita. Kenapa? Tuhan tahu saudara dan saya, murid-muridnya manusia daging, melihat wah luar biasa percaya, tetapi kemudian lupa, kembali lagi menjadi manusia. Babi bisa dilatih saudara-saudara sebagai pemain sirkus yang luar biasa, berdiri jalan dua kaki, wah, disuruh loncat dia loncat, wah, suruh lagi dua kaki, luar biasa, orang tepuk tangan. Selesai pertunjukan sirkus, dia masuk kandang kembali. Besok pagi dilepas dia, ya diizinkan keluar kemana-mana. Apa yang dilakukan? Kembali babi mencari kotoran untuk dimakan. Padahal dia sudah dilatih menjadi babi yang hebat. Habitat, kebiasaannya, karakternya adalah babi. Manusia berdosa sehebat-hebatnya, kalau tidak ada Roh Kudus, satu hari kelak akan sama seperti babi, kembali menjadi babi, kembali kepada karaktermu. Manusia berdosa. Tapi bersyukur karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus pada kita. Dia yang terus bekerja, mengingatkan kita, menyadarkan kita, kita berubah. Kita hanya bisa menjadi manusia baru ketika kita sekarang bukan kita di dalam diri kita, tapi Kristus, Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam kita. Karena itu Paulus yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Roh, tapi Kristus di dalam aku.
Karena itu Pauluslah yang menerangkan peranan Roh Kudus yang luar biasa. Nanti kita lihat saudara-saudara. Kalau Paulus berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, karena dia sangat mengerti peranan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat saudara-saudara. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Kita baca 2-3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Baca ulang. Karena supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia, sebab Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Itu sebabnya Yesus naik ke surga, sebab lebih berguna. Kalau aku pergi, supaya Roh Kudus itu turun kepada kita. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu hal yang kebetulan. Memang ini satu rancangan rencana Tuhan Yesus Kristus karena kasihnya kepada saudara-saudara. Kalau yang pertama, dia naik ke surga karena memang dia berasal dari atas. Yang kedua, dia naik supaya Roh Kudus turun. Saudara dan saya akan berubah. Amin. Kita lanjutkan di dalam Yohanes 16 ayat 4-11. Kita baca ayat ini cukup panjang, cepat saja kita baca. Yohanes 16 ayat 4-11. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Selama Yesus masih bersama muridnya, hal ini tidak pernah diungkapkan. Sekarang ketika dia mau tinggalkan muridnya, dia katakan. Lanjut. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia, kepada Bapa yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadamu, kemana engkau pergi? Tetapi aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita karena ditinggalkan Tuhan. Muridnya berduka cita. Lanjutnya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Dia datang, Dia akan menginsyakan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukumkan. Kita perlu hidup di dalam diri kita, bukan kita lagi, tetapi Kristus, seperti Paulus katakan. Tapi kita hidup, Roh Kudus ada di dalam kita. Karena itu nanti saudara, pada saatnya kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta, kita akan membahas tentang Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Paulus yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Kenapa? Lihat dalam Roma 8. Coba perhatikan dalam Roma 8 ayat 1-11. Roma 8 ayat 1-11. Oke, kita baca bersama-sama. Baca baik-baik. Sambil baca, sambil mengerti baik-baik. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging,
telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, binasa, tetapi keinginan roh adalah hidup yang kekal dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, pemberontakan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika roh Allah diam di dalam kamu. Kita ulangi lagi, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena itu Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah di dalam aku. Karena apa? Karena Pauluslah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami pengajaran Tuhan Yesus Kristus, dia sadar tidak mungkin dia berubah menurut kekuatannya, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atasnya memenuhinya, dia akan berubah. Luar biasa, saudara-saudara. Kita lanjutkan. Dan jika roh dia yang telah sebelumnya, tetapi ya 2, 3, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh rohnya yang di dalam kita. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya. Itu Roma 8 ayat 14. Semua Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah dia naik supaya Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya. Kita bisa menjadi anak-anak Allah yang benar. Amin. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Amin. Amin. Sekarang sudah menjadi anak Tuhan yang benar? Sedang berjuang. Masih berjuang. Iya, tapi ingat firman Tuhan ini. Saya bersyukur kalau tadi pagi saya bangun pagi-pagi, saya berdoa, saya kerja di rumah, siap, kemudian saya masuk ke kamar, saya persiapkan diri saya benar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyampaikan ini kepada saya, memberikan. Puji Tuhan. Sekarang bagian ketiga. Jadi yang kedua, dia naik karena mengasihi saudara akan mencurahkan roh. Yang ketiga, dia naik. Memang dia harus pulang, tapi ingat, dia akan datang kembali. Karena itu persiapkanlah dirimu sebaik mungkin, supaya satu hari kelak dia datang kembali. Kita sudah siap untuk dijemput, dibawa masuk dalam kerajaan yang kekal. Kisah Rasul 1 ayat 11 yang berkata, Kisah Rasul 1 ayat 11. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya, kita baca. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia dari surga.
saudara-saudara, Yesus pasti datang kembali. Amin. Second coming, kedatangan yang kedua pasti terjadi. Kapan? Tidak seorang pun yang tahu. Saya juga sama seperti saudara-saudara. Proses perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan diawali saya mengenal Kristus, saya mencintai dan saya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kemudian saya mulai aktif di gereja, terus menjadi pengerja, pengambil kolektor, menerima tamu. Tetapi kan saya nggak langsung berubah seperti sekarang, saudara-saudara. Ada prosesnya. Bicara tentang kedatangan Tuhan, saya sering berkata begini, nggak usah ngomong kedatangan Tuhan dan dari zaman bahela. Jujur saya bilang, kalau kamu mau tahu, dari zaman bapak saya, mama saya, engkong saya, kongco saya, masih terus nenek moyang saya, sudah disampaikan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mana? Kapan? Seakan-akan saya tuh menolak gitu. Yes, di dalam kedangkalan saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dan firman, saya mau katakan, saya pun seakan-akan menolak. Tetapi ingat, firman Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Kalau engkau masih berpikir seperti saya, sekaranglah saya katakan, jangan berpikir seperti itu. Ingat saja, firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi boleh lalu dan lenyap, tetapi tidak satu pun firman Tuhan yang tidak digenapi. Kalau dikatakan Yesus akan datang kembali, Yesus pasti akan datang kembali. Kapan waktunya? Hanya Dia yang tahu. Yang terpenting adalah persiapkanlah hidup kita sekarang. Bagaimana kita hidup sekarang ini? Karena kita tidak tahu kapan Dia datang kembali, atau mungkin Dia menjemput kita. Sudahkah kita siap apabila Dia datang menjemput kita? Sudahkah kita siap kalau Dia datang untuk kedua kalinya dan membawa kita masuk dalam kerajaannya, menghadap tahta pengadilan Allah, tahta pengadilan Kristus? Dia yang datang ke dunia ini sebagai hakim. Sudah saudara siap kalau Dia datang menjemput? Saat-saat detik-detik terakhir hidupmu, sudah kau siap untuk menghadap kepada hadiratnya? Perhatikan hal ini baik-baik. Persiapkan diri kita mulai sekarang, karena Dia pasti datang kembali. Dia naik ke surga dan Dia akan datang kembali pasti. Karena itu saya mau katakan, mengapa kita tidak menjadi anak Tuhan yang serius? Mengapa kita tidak menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh? Seperti pujian mengatakan, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Amin. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia naik karena memang Dia berasal dari sana. Dia mengasihi, Dia akan curahkan rohnya, dan Dia akan datang kembali. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang pemain musik mempersiapkan diri. Kita akan naikkan pujian. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Kita siap sedia datangnya Yesus telah kembali untuk menangkan kita semua. Masih sungguh berharap padanya. Oh, katakan, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadap datangnya Yesus telah kembali?
Itu hati saya. Satu hari kelak kita ada reuni di rumah Bapa. Kita adakan reuni di rumah Bapa. Keluarga besar GBI berkumpul bertemu dari mulai Bapak Nenggolan terus ke belakang sampai di pojok di sana ada pelajar, sampai di depan di tempat pelajar kita berkumpul. Tidak seorang pun yang terhilang. Betapa sedih hati saya. Betapa saya sedih ketika ada jemaat keluarga besar di Delor yang tidak hadir dalam reuni tersebut. Kenapa? Karena tanpa disadari dunia telah membawa kehidupan yang menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, dia mengerti, tetapi dia bermain-main. Dia terhilang. Betapa sedih hati saya sebagai seorang gembala kehilangan domba-domba. Saya rindu semua pemain musik, singer, saudara-saudara yang di dalam dan di luar, semua akan berkumpul kembali satu hari kelak di dalam kemuliaan, dalam kerajaan Bapa di surga. Amin. Karena itu jangan pernah bermain-main. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita dengarkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tanamkan dalam dirimu kebenaran firman Tuhan ini dan jadilah anak Tuhan yang memuliakan Dia. Haleluya. Jaga kita setia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk kita semua yang sungguh berharap padanya. Mari kita kembali, saya ulang mata berdiri di hadapan Tahta kemuliaan yang tinggi. Selama waktu selalu
masih ada, tidak mengapa dia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Selama waktu masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia di hadapan yang membuat kami semakin sadar dan semakin mengerti, sehingga ketika Roh-Mu turun dalam kami boleh berkata, hidupku bukan milik aku lagi, tetapi Kristuslah di dalam aku. Engkaulah yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau jadikan hidup kami adalah hidup baru, manusia baru, manusia lama yang kami tanggalkan dan kami tinggalkan. Kami ingin menjadi pribadi yang baru yang memuliakan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sungguh Engkau Putra Allah yang hidup. Engkau datang dari Bapa dan Engkau naik ke surga memberikan Roh-Mu kepada kami. Dan Engkau pasti akan datang kembali. Roh Kudus, sekali lagi materaikan firman-Mu yang mengubahkan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, Tuhan, taat dan dengar-dengaran kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memeteraikan, terus bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, menyambut semua ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati, kita bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya dikasih. Saya sampaikan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun, kepada Ibu Feni misalnya yang berulang tahun, dan kepada yang lain-lain yang selama dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kita belum bisa memanggil ke depan, tidak tentang tangan, tetapi saya rindu segera pandemi ini berakhir, kita kembali bisa beribadah secara biasa, kita bisa mendoakan. Dan jangan lupa perhatikan bagaimana kita melakukan protokol kesehatan, ya. Jaga baik-baik kesehatan kita, sebab pandemi corona masih ada. Bahkan saya lihat di YouTube atau di Google, Malaysia kembali melakukan lockdown. Malaysia karuan kalau India, saudara-saudara. Bayangin jutaan orang nyemplung ke Sungai Gangga. Wah, ya selesai lah sudah. Tidak aneh kalau ratusan ribu orang terkena corona. Jaga baik-baik supaya kita jangan melakukan hal yang salah dan yang salah. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari kita bangun berdiri.
kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Roh Kudus, turunlah atas kami, penuhi kami, pimpin kami, agar hidup kami bukan lagi mengandalkan kemampuan kami, mengandalkan hidup kami, tetapi kami mengandalkan Engkau. Kami hidup oleh Roh dan mau dipimpin oleh Engkau, Tuhan, sehingga kami pun dapat berkata seperti Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, mati keuntungan adalah bagiku. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau Kristus yang Roh yang kudus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, segala pujian dan kemuliaan kami hanya bagimu saja. Datanglah Tuhan segera, kami rindu menyambut kedatangan. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bukalah kedua tanganmu dengan iman, rasa syukur dan terima kasih, dan pandanglah diri, pandanglah wajahmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulang ke Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat daripada Allah yang berkelimpahan, dan kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan selalu ada dalam hidupmu, menyertai engkau sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dengan iman kami menyambut semua berkat ini. Bersama saya yang diberkati, kita katakan amin. Amin.